Sekarang Sofia merengut, karena sekujur tubuhnya sakit dan beberapa bagian membiru, ternyata tongkat yang ditekuk itu bisa membuat kesakitan seperti ini. Dulu ia juga pernah mendapatkan hal ini, tapi lebih keras, lagi pula dapat ide dari mana pria itu hingga melakukan hal seperti ini. Kelvin datang membawa kain yang diikat, mungkin ada es di sana. Pria itu sudah memakai pakaian lengkap tapi hanya menggunakan bagi dalam saja, karena pria itu yang menyuruhnya. Sekarang ia tak mau lagi membangkang. Masih sakit? Tanya Kelvin yang duduk di tepi ranjang sambil mengusap pipi Sofia. Gadis itu hanya diam, karena masih kesal dengan perbuatan majikannya itu. Maaf, tapi tadi cukup menyenangkan tahu, ucap Kelvin yang membuat Sofia memasang tampang cemberut karenanya. Sepertinya Tuan memang ada dendam pada saya. Kata siapa? Tanya Kelvin yang heran. Tadi, siapa yang tidak mau menurut? Tanya Kelvin yang membuat Sofia menunduk, karena ini memang salahnya. Nah, jika kau melakukannya lagi, maka hukumannya akan jauh lebih mengerikan dari ini. Kelvin menaruh kain yang ada es di dalamnya ke luka Sofia. Gadis itu refleks menjerit karena dingin juga sakit. Aduh Tuan, sakit tahu. Tiba-tiba pria itu mencium bibir Sofia yang membuat gadis itu menatapnya heran. Hal itu juga yang membuat tangan Kelvin menaruh lagi di luka Sofia tepat sasaran. Tapi kala gadis cantik itu ingin menjerit, mulutnya dilumat oleh Kelvin. Karena sensasi dingin yang luar biasa, Sofia mendorongnya. Ia juga kehabisan oksigen karena aksi tuannya itu. Tuan, rengek Sofia yang membuat Kelvin tersenyum, hingga ia memegang mulut itu lagi. Sudah cukup, jangan seperti anak kecil. Atau mau aku tambah? Gadis itu lantas menggeleng ketakutan. Rafael menyenderkan tubuhnya di sofa, dia baru pulang dari rumah sakit, setelah beberapa hari dirawat, tak main-main ada retakan di tengkoraknya, membuat dia cukup lama di tempat yang memiliki bau obat yang sangat menyengat. Beruntung saja dia tidak mati karenanya, tapi ia tidak ingin menyerah. Sofia pasti sengsara bersama orang gila macam Kelvin, lagi pula bela dirinya begitu kuat, belajar dari mana dia. Presdir, ucap seorang wanita sambil menunduk. Cari tahu lebih banyak tentang Tuan Kelvin. Ujar Rafael pada asistennya, padahal wanita itu tadi ingin menawarinya minum, namun jika sudah diperintah dia bisa apa? Baik, Presdir. Sofia, aku akan segera menyelamatkanmu. Linzar masuk ke dalam ruang dengan wajah riang. Selama beberapa hari ini ia menghabiskan malam dengan wanita-wanita itu. Ya ia memang masih mencintai mendiang istrinya, tapi untuk kepuasan hasrat, tentu saja ia harus menuntaskannya. Dari mana saja, Paman Lin? Kelvin yang sedang duduk di ruang tamu sambil melihat tablet yang isinya urusan bisnis, bertanya tanpa melihat siapa orangnya. Mata mereka bertemu, seketika pria yang lebih hebat daripada ponakan angkatnya itu kaku, di tempat. Ah aku habis. Kau hampir menghabiskan semua uang sisa kemarin, katanya kau mau keluar negeri lagi. Tanya Kelvin yang heran, padahal jika tahu seperti ini ia akan membeli beberapa restoran terkenal untuk mendapatkan lebih banyak uang. Hehehe, kau ini marah-marah saja, Kelvin. Nanti kau cepat tua, tahu. Brak, meja itu dipukul cukup kencang hingga membuat Linzar yang sedang duduk di depannya kaget. Aku sudah berencana membeli beberapa saham atau tanah untuk menambah uang kita tapi kau. Kau sungguh luar biasa paman, ucap Kelvin sambil menunjuk pria itu. Linzar menurunkan telunjuk sang ponakannya tercinta. Oke baiklah, aku mengaku salah, lagi pula kau juga menghabiskan uang-uangku, balasnya yang cukup menyebalkan. Baiklah terserah paman saja. Tapi untuk keluar negeri tunggu saja sampai ganja-ganja itu panen, uang sisa aku akan bangun hotel, ucap Kelvin yang berjalan pergi. Membuat Linzar menghembuskan nafas kasar. Kelvin yang sedang kesal tak sengaja menabrak Sofia yang membawa minum, yang ia suruh, sekarang air itu tumpah terkena bajunya. Maaf tuan, tidak apa-apa, ini salahku, ucap Kelvin sambil membersihkan air itu dari bajunya. Sofia pun membantunya, tapi percuma bajunya sudah basah. Tuan, bajunya buka saja.
nanti saya cuci dan saya ambil baju lain. Ujar Sofia yang membuat Kelvin menaikkan alisnya. Di sini. Tidak, tentu saja di kamar, Tuan. Tapi aku mau di sini, ucap Kelvin sambil membuka pakaiannya, yang membuat wajah Sofia memerah, padahal mereka melakukan beberapa kali ia melihat itu semua tapi tetap saja ia merasa malu. Setelah jas lanjut pada kemeja, satu persatu kancing itu Kelvin lepas, hingga Sofia tidak kuat lagi melihat tubuh penuh otot yang mengagumkan tersenyum. Berhenti, Tuan. Di sini banyak pelayan, mereka akan melihat Anda nanti. Lalu kenapa mereka lihat? Tanya Kelvin dengan wajah menggoda. Baiklah, saya sudah tak kuat, ucap Sofia yang segera berlari pergi, membuat Kelvin tersenyum, dia lantas berjalan mengikuti kemana langkah itu pergi. Setelah diikuti, Kelvin menemukan Sofia sedang mencari baju untuknya, sedang Sofia tidak dasar kalau di belakang sudah ada Kelvin. Pada saat ia berbalik, wajahnya tak sengaja menabrak dada bidang itu. Tuan, kenapa Sofia? Pipimu memerah, ucap Kelvin yang membuat Sofia langsung menegang pipinya yang memang terasa panas sejak tadi. Tidak, tidak ada, ucap Sofia yang masih memegang pipinya sambil menatap ke bawah. Pakaian yang ada di lengan gadis itu, ia buang dalam 25 detik Sofia sudah berada di atas ranjang dengan pria itu yang menindihnya. Tuan, tidak lagi. Ucap Sofia yang tadi saja rasanya mau mati, apalagi sekarang. Sofia, kau tahu, panggil pria itu sambil membuka kancing baju Sofia. Apa? Kau membuatku tak bisa mengendalikan diriku, jadilah milikku Sofia, kau tidak akan menyesal jika bersamaku. Raymond termenung, melihat Liora yang mempertanyakan tentang kenapa ia tak membunuh wanita itu dikala Kelvin masih dalam kandungan. Ia tak bisa menjawab, hanya diam saat itu. Veronica itu wanita yang cantik, hanya saja kelakuannya yang keterlaluan membuat rasa sukanya berubah menjadi benci. Apa susahnya dulu dia diam di rumah yang ia berikan, mungkin Kelvin juga akan bahagia. Tapi karena tingkahnya itu, membuat Liora wanita yang ia cintai terluka, hingga sering menangis membuat dia ingin membunuhnya pada malam itu, tapi terlambat dia sudah ingin melahirkan dan anak itu lahir. Lahirnya Kelvin yang amat mirip dengan ibunya membuat dia kesal, bahkan saat wanita itu tiada. Rasa kesalnya tak pernah reda, dia pun ingin membunuh Kelvin juga tapi Liora menghalanginya. Ia tak tahu jalan pikiran wanita itu bagaimana, bahkan ia sudah tersakiti berulang kali, tapi dia tetap membesarkan Kelvin seperti membesarkan anak-anaknya. Tapi Raymond tetap saja kesal dibuatnya, apalagi wajah itu. Kenapa anak itu harus mirip ibunya, hingga emosinya kadang tak bisa dikontrol. Saat hendak dibunuh ke hutan, Liora melarangnya, tapi karena hasutan masa lalu, wanita itu berhasil lulukan. Tapi selang beberapa tahun bukannya menemukan kerangkanya, anak itu malah kembali dengan kekuasaan yang melebihi mereka, hal itu yang membuat dirinya heran. Karena ayah juga pada saudaranya terus berbicara tentang anak itu, lebih baik mereka segera melenyapkannya.